Kluivert juga menyebutkan bahwa Jairo bisa membantu timnas Indonesia berjuang di bulan Maret nanti. Dari omongannya ini, secara nggak langsung, Kluivert menyebutkan bahwa Jairo akan segera bergabung dan tentunya bulan Maret akan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan mungkin bakal ada kejutan nanti kalau misal Jairo tiba-tiba sumpah WNI bareng si Ole Romney. Halo teman-teman, balik lagi dengan pemain ke-12. Tentunya kita bahas timnas, apalagi kalau bukan timnas. Patrick Kluivert sebelum meninggalkan Indonesia dan bergegas pulang ke Belanda, Patrick Kluivert diajak Ketua Umum PSSI untuk bertemu dengan para petinggi-petinggi klub yang bermain di Liga 1. Total yang malam itu datang, lebih tepatnya malam kemarin yang datang itu ada 17 petinggi klub yang datang untuk bertemu, bersilaturahmi dan melakukan diskusi dengan Patrick Kluivert. Tentunya ini langkah yang baik untuk membangun hubungan yang baik antara Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia dengan para petinggi klub Liga 1, lebih tepatnya Liga Kasta tertinggi Indonesia. Nah, kalau Patrick Kluivert udah membangun hubungan yang baik dari awal nih dengan para petinggi, jadi kalau misalnya nanti Patrick mau ngambil atau mau memanggil para pemain yang bermain di Liga 1 ini, pasti bakal dilepas gitu, karena udah menjalin komunikasi yang baik antara dua kubu nih, antara Patrick Kluivert di timnas Indonesia dengan para petinggi klub yang ada di Liga 1 gitu. Jadi komunikasi bakal berjalan, kemudian pemanggilan pemain juga lebih enak. Kemudian mungkin petinggi klub lebih ikhlas atau lebih legowo kalau pemainnya dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia. Bukan di senior doang, mungkin bisa di U23 juga gitu. Nah, jadi ini adalah langkah yang bagus Pak Erick Thohir memperkenalkan Patrick Kluivert dengan para petinggi klub Liga 1. Ini juga ada videonya di mana Patrick Kluivert sedang berkenalan dan saling menyapa dengan petinggi klub Liga 1. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. From Borneo. Okay. Mario. Nice to meet you. Patrick. Evelyn. Thank you. Evelyn from Biak. Nice to meet you. Arthur from Persik Kediri. So basically, we have 17 club join tonight. We have 2 lady boss, one Biak, one Madura. So the representing of the League One, because we want to do benchmarking regarding how League One, League Two, the comparison with Indonesian League. So we want to study, because at the end, what Patrick told me, to build the national teams, we need all the clubs to be present and support. And so I think this is one of the good partnership between the federations and the league. We all know that we have a common goal, so we will do everything what's in our power to accomplish this mission. We need each other. Not only me, not only Danny, not only Alex, we got the whole staff, and we need to convince the players that where there's a dream, there's an opportunity. From experience as a player, when you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. And I need you, and you need me, we need each other, and that's the most important thing. Nah, itu dia Patrick Kluivert bertemu dengan petinggi-petinggi tim Liga 1 yang terjadi malam kemarin untuk membangun hubungan yang baik antara Patrick Kluivert dengan para petinggi ini untuk selanjutnya jika terjadi pemanggilan yang ada di pemain klub ini gitu. Kemudian Patrick Kluivert juga diwawancarai oleh Liputan 6 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ada beberapa hal yang bisa gue kutip, ada beberapa hal yang gue catat juga di sini untuk gue sampaikan atau gue ringkas ke kalian. Patrick Kluivert ini ngomong bahwa timnas Indonesia adalah timnas yang sangat amat potensial untuk bisa tembus atau bisa masuk Piala Dunia 2026. Patrick juga bilang saat ini kita hanya berada di bawah Jepang dan Australia, sedangkan habis itu 6 poin dan 6 poin. Nah, mungkin kalau untuk Jepang oke lah,
realistis udah nggak bisa dikejar. Tapi kalau Australia bisa banget gitu. Masih ada kesempatan yang sangat amat terbuka, kesempatan yang sangat besar untuk mengejar poin Australia, bahkan mendahului Australia. Patrick Kluivert targetnya adalah ke situ. Dan Patrick Kluivert juga menyebutkan di press con-nya yang pertama waktu baru tiba di Jakarta, dia menyebutkan dia mengincar 4 poin di bulan Maret, artinya 1 poin di Australia di Sydney Football Stadium dan 3 poin lawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 25 Maret. Nah, kemudian Kluivert juga akan memantau para pemain yang biasa dipanggil timnas Indonesia nih. Pemain yang bermain di Liga 1 di Indonesia maupun para pemain yang bermain di Eropa ataupun Liga Asia yang lainnya. Seperti Liga Thailand, ada Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan. Di Liga Belanda, Liga Inggris, Belgia, itu bakal dipantau semua oleh Patrick Kluivert. Makanya Patrick Kluivert setelah pulang dari Belanda nanti ke Jakarta lagi, awal-awal Februari, dia akan memantau langsung pertandingan Dewa United menghadapi Persija Jakarta. Karena di pertandingan itu ada 5 pemain yang berlangganan di timnas Indonesia. Ada Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, ada Rizky Ridho, kemudian ada di Dewa United ada Ricky Kambuaya dan ada Egy Maulana Fikri. Itu bakal dipantau langsung oleh Patrick Kluivert. Mungkin itu udah ada para asistennya lengkap yang datang di Indonesia. Salah satunya adalah Alex Pastor. Kemarin banyak ditanyakan, Alex Pastor kemana? Kok nggak datang ke Indonesia? Ya, Alex Pastor baru datang ke Indonesia nanti bulan Januari awal. Bakal bareng Denny, bareng Patrick, dan trio ini bakal datang ke Indonesia bulan Februari. Mungkin beserta para coach-coach lainnya seperti pelatih kiper, pelatih fisik, ataupun pelatih yang lainnya. Nanti bakal datang ke Indonesia di bulan Februari. Jadi formasi lengkap bakal ada di bulan Februari. Ternyata Patrick Kluivert ini sudah membentuk tim untuk menyeleksi atau memantau bakat-bakat pemain Indonesia. Baik pemain yang bermain di Liga Indonesia atau di Indonesia maupun pemain Indonesia yang bermain di luar atau pemain keturunan yang bermain di luar juga. Misal ada pemain bermain di Liga Belanda, ternyata dia adalah keturunan Indonesia atau dia memiliki darah Indonesia, itu sudah dipantau. Patrick Kluivert sudah membentuk tim untuk memantau pemain-pemain yang keturunan atau yang punya darah Indonesia yang bermain di Belanda. Begitu juga Patrick Kluivert punya tim untuk memantau pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia. Entah Liga 1, Liga 2, maupun Liga 3 bahkan. Itu sudah dibentuk oleh Patrick Kluivert. Dan itu disampaikan langsung oleh Patrick Kluivert saat interview eksklusif dengan Liputan 6. Dalam wawancaranya dengan Liputan 6 itu juga, Patrick Kluivert dengan terbuka, dengan membebaskan para pemain timnas Indonesia di bawah asuhannya dia nanti untuk berdiskusi, untuk memberikan saran, untuk bahkan memberikan masukan untuk strategi, untuk taktikal, atau apapun yang berhubungan dengan tim, dia sangat terbuka menerimanya, mendengarkannya, dan mempertimbangkannya. Tapi kembali lagi, keputusan terakhir ada di tangannya dia, di tangan Patrick Kluivert. Kluivert juga menyebutkan bahwa dia sebenarnya saat ini sudah punya beberapa nama pemain keturunan yang akan disarankan untuk PSSI menaturalisasinya nih. Tapi dari pemain-pemain yang sudah ada di pikiran dia, udah dicatat sama dia, yang diinginkan dia, baru 1 pemain yang disepil, yaitu Jairo. Sepertinya Patrick sangat mengharapkan Jairo segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Dia butuh penjanggal di lini tengah timnas Indonesia. Kemudian Patrick Kluivert juga menyebutkan Jairo sangat siap, sangat senang untuk segera membela timnas Indonesia. Kluivert juga menyebutkan bahwa Jairo bisa membantu timnas Indonesia berjuang di bulan Maret nanti. Dari omongannya ini, secara nggak langsung, Kluivert menyebutkan bahwa Jairo akan segera bergabung dan tentunya bulan Maret akan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Artinya, Jairo saat ini prosesnya sudah dikebut. Mungkin masih di bawahnya Ole, karena Ole udah cukup lama, udah beberapa bulan ini. Dan Ole juga kabarnya tinggal proses sumpah WNI. Nah, kalau semisal si Jairo ini sedang diproses berkas-berkasnya, bahkan mungkin bakal ada kejutan nanti kalau semisal
Jairo tiba-tiba sumpah WNI bareng si Ole Rooney. Jadi kita tunggu aja. Tapi Patrick Kluivert udah sepil Jairo akan sangat diusahakan atau bisa dimainkan nanti di bulan Maret. Artinya proses sangat dipercepat. Kita masih punya 2 bulan menuju tanggal 20 Maret 2025 menghadapi timnas Australia di Sydney Football Stadium. Dan terakhir, Patrick Kluivert beserta tim kepelatihannya sudah benar-benar melakukan analisa pertandingan-pertandingan terakhir timnas Indonesia, terutama pertandingan timnas Indonesia di round 3 ini. Kita bisa melihat Instagram story-nya Denny, Instagram story-nya Alex Pastor. Dua asisten pelatih ini sudah mengamati dan melakukan analisis pertandingan terakhir timnas Indonesia di round 3. Mereka bakal membuat analisanya, dan akan menentukan formasi atau strategi yang terbaik untuk timnas Indonesia. Sekian teman-teman berita yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Kita support terus, kawal terus Garuda sampai Piala Dunia.